Baik, kali ini kita akan mereview sebuah anime berjudul Hyoka. Ini adalah anime yang dirilis pada tahun 2012 dan berjumlah 22 episode dengan satu episode OVA, original video animation, bercerita tentang sebuah klub literatur klasik di sekolah SMA Kamiyama yang terletak di sebuah kota fiksi bernama Kamiyama yang berada di prefektur Gifu, Jepang. Di mana di klub ekstrakurikuler literasi sastra klasik ini ada beberapa karakter, yaitu karakter utamanya dari cerita ini yaitu Oreki Hotaro, kemudian ada Chitanda Eru, kemudian ada Mayaka Ibara, dan juga Satoshi Fukube. 4 orang ini kemudian memecahkan beberapa masalah-masalah yang terjadi di sekolahnya. Jadi meskipun ceritanya ini sebenarnya menjelaskan tentang kehidupan di klub ekstrakurikuler literasi sastra klasik, tetapi malah terkesan ceritanya ini menjelaskan tentang kasus-kasus di sekolahnya, which is good gitu, bukan yang jadi jelek, tapi justru malah enak dinikmati karena masih ada kaitannya dengan literasi klub sastra klasik gitu. Sangat setuju sekali kalau mengatakan cerita ini berfokus pada 2 karakter, yaitu Oreki Hotaro dan Chitanda Eru. 2 karakter yang sangat membuat titik tumpu cerita ini menjadi sangat menarik sekali ya. Karena Oreki dan juga Chitanda ini 2 karakter yang memiliki kepribadian yang sangat berbeda jauh. Dimana Chitanda Eru ini, si cewek ini, dia adalah orang yang sangat antusias, optimis, ingin tahu, sangat detail, kemudian penasaran, kemudian dia sangat wanita yang suka rame-rame gitu lah, benar-benar khas seorang wanita. Sementara Oreki ini benar-benar yang dia itu pesimis gitu kan, nggak tertarik dengan kehidupan dunia luar, hemat tenaga, kemudian pemalas, kemudian dia itu punya argumentasi yang baik untuk tidak melakukan apapun. Dan beberapa sifat-sifat apatis lainnya yang justru makin kesini kalau ditonton oleh orang yang berusia tua itu makin masuk akal. Jadi sebenarnya kalau Oreki dan Chitanda ini 2 karakter dalam cerita ini mewakili 2 representatif ya, yaitu Chitanda mewakili pemikiran idealis, sementara Oreki ini mewakili pemikiran realistis gitu. Dan 2 karakter ini kemudian harus menghadapi beberapa kasus-kasus di sekolahnya, di mana itu menyangkut juga dengan apa yang mereka temukan di klub ekstrakurikuler literasi sastra klasik. Dan ada suatu tentunya quote Oreki yang paling terkenal ya, yaitu "If I don't have to that, I won't. If I have to do it, I will make it quick." Itu yang jika kamu tidak harus melakukannya maka tidak usah lakukan. Jika kamu harus melakukannya maka harus kamu lakukan dengan cepat. Itu benar-benar yang mind blowing banget ya di kepala orang-orang yang mungkin untuk orang-orang apatis ya orang-orang yang sudah muak dengan kehidupan itu sangat klop gitu dan sangat ingin menikmati cerita selanjutnya. Saya beberapa kali memang direkomendasikan ya, ini karakter cowoknya ini keren banget, dan memang keren ya, kerennya itu bukan keren positif ya, tapi keren dalam hal negatif, tapi sangat bisa dibenarkan. Dan juga ada beberapa quote-quote Oreki Hotaro lain ya, yang sangat bagus sekali, bahkan kalau dicatat bisa 2 halaman, yang intinya adalah kalau kamu bisa malas, ya kenapa kamu harus sok-sok rajin gitu. Kalau itu tidak berpengaruh apa-apa padamu, ya kenapa kamu harus ingin tahu? Sekali. Tapi yang menarik adalah cerita ini adalah ada pendekatan yang sifatnya realistis ya. Artinya meskipun ceritanya adalah memecahkan kasus-kasus yang terjadi di sekolahnya dan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekitarnya, tetapi pendekatannya realistis. Artinya memang dia ini ketika bisa memecahkan kasus nggak langsung berakibat gede gitu, nggak langsung yang kemudian satu kota Kamiyama menjadi berubah mendukung dia gitu kan, jadi Hokage, enggak ya, itu Naruto. Tetapi ya udah, ketika kasus terpecahkan ya dunia tetap berjalan sesuai keadaan, nggak ada yang mewah atau heboh gitu loh. Dunia tetap berputar pada tempatnya. Dan ini menurut saya realistis ya.
Tetapi yang menarik adalah ketika kasus-kasus ini berhasil dipecahkan dan tidak terjadi perubahan pada situasi, artinya kalau sudah jadi A, diketahui ketemu apa yang menyebabkan dia menjadi A atau menyebabkan B, tetap aja akhirnya tidak bisa mengubah situasi. A, B ini tetap aja gitu kan. Ketika dia memecahkan kasus misalkan apa yang terjadi dengan demonstrasi di sekolahnya puluhan tahun yang lalu, ketika terpecah kabut, ya udah demonstrasi itu tetap berjalan gitu kan. Kenapa si siswa ini dipanggil ke sekolahnya karena hukuman dari guru bimbingan konseling. Ketika ketemu kenapa dia dipanggil oleh guru bimbingan konseling dan wakil kepala sekolahnya, ya udah ketemu aja jawabannya. Tetapi nggak yang kemudian mereka berdua kemudian menggagalkan aksi ini dan sebagainya, enggak. Jadi ya tetap aja gitu. Realistis malahan ini ya. Tetapi kemudian ada satu hal yang menarik, yaitu meskipun kamu itu tidak bisa mengubah keadaan, ya, tapi kamu bisa mengubah sudut pandang. Ini yang saya menangkap point view amanah dari cerita ini ya. Amanah lagi. Jadi meskipun ya kasus terpecahkan, keadaan tidak berubah, tapi sudut pandangmu itu berbeda gitu loh. Kenapa orang ini melakukan hal ini itu jadi berubah setelah sebelumnya mungkin kamu negative thinking, kemudian kamu jadi, oh ternyata dulu maksudnya dia melakukan itu seperti ini. Oh si ini ngirimi hadiah kepada semua temannya itu karena maksudnya ini gitu kan. Ini contoh aja ya misalkan ya. Jadi akhirnya suatu terbentuk perubahan sudut pandang yang menurut saya pendekatan ini sangat realistis dan malah lebih bisa diterima gitu. Yang paling menarik dari pendekatan realistis lainnya adalah ketika Houtaro Oreki ini, orang yang tidak mau membantu orang karena itu tidak membahayakan dirinya. Selama itu tidak membahayakan dirinya, kenapa harus saya membantu? Kenapa saya harus berpikir? Kenapa saya harus memecahkan sesuatu? Ini tiba-tiba berubah pikiran ketika dia bertemu dengan seorang wanita yang kesannya anggun gitu kan. Atau seorang, dia melihat tatapan seorang wanita cantik yang memohon. Dia langsung berubah gitu. Jadi kayak, ya udahlah gue ngelakuin gitu. Dan quote-nya yang paling menarik adalah ketika dia ditanya oleh temannya yang bernama Satoshi Fukube ini, kenapa kau melakukannya gitu? Dan jawabannya tuh sangat realistis. Pernahkah kau membayangkan sesuatu yang hanya kau sendiri yang bisa memecahkannya? Ini khas banget ya ketika padahal karena dia itu melihat keanggunan seorang wanita minta tolong padanya gitu, tapi dia bisa menjawab dengan diplomatis gitu. Ya menurut saya itu sangat enak sekali ya dinikmatinya gitu. Dan itu realistis loh. Itu menjawab pertanyaan saya selama ini, kenapa kok banyak orang pria yang mengaku apatis, gak bermasyarakat, tapi kok tiba-tiba ketika bertemu cewek cantik dia jadi kayak semangat banget membantu gitu kan. Nah di sini kayak agak dibongkar semua ya di cerita ini itu kebongkar semua alasannya. Meskipun secara tersirat ya tidak dijelaskan secara gamblang, tapi bagi orang yang sudah mungkin 20 tahun dia bisa menebak nih ini arahnya kemana. Misalkan dalam cerita ini ya, dia ketika dimintai tolong oleh Irisu Senpai, kakak tingkatnya ya, dan Irisu Senpai ini kan sangat anggun sekali ya penampilannya ya. Dia tuh mau gitu, padahal dia tuh mau kayak tersihir gitu kan. Dia itu real loh, di kehidupannya itu memang ada sering kayak gitu kan, laki-laki itu kan. Dan meskipun kasus yang dia pecahkan itu bodoh ya, kasus bodoh kayak kasus kenapa pemain filmnya nggak muncul di sini, kenapa ada darah di sini. Memang awalnya kalau kita ngelihat ini kayak film misteri ya, tetapi pada akhirnya dia hanya film yang pemecahan kasus, bukan misteri. Ini film kehidupan sehari-hari sebenarnya. Tidak ada setannya, tidak ada pembunuhnya. Hanya memang kadang-kadang sesuatu hal yang sifatnya itu biasa, kehidupan sehari-hari, itu ternyata bisa menjadi suatu misteri loh kalau kita telaah secara baik-baik. Misterinya juga enak sekali ya cara memecahkannya ya. Tidak serumit kita kalau nonton detektif gitu kan, yang bener-bener yang detail kenapa pembunuhnya ini dan ya ini misteri-misteri biasa lah, misteri-misteri ya sehari-hari receh tapi enak ditonton gitu. Kita bisa paham, oh gini toh ternyata kejadian yang waktu itu maksudnya seperti ini. Oh kenapa sih ini tidak melakukan ini karena ini relatif kehidupan sehari-hari. Dan juga yang paling menarik adalah karena di sini unsur-unsur seperti romansnya itu sangat tipis sekali ya. Nggak kelihatan mencolok, tetapi sangat tipis. Meskipun dari awal kita udah tahu ini arah-arahnya kemana kan, tapi bagus, fokusnya tidak di situ gitu. Jadi ketika mulai ada kode-kode, sinyal-sinyal, langsung cerita itu diubah kembali lagi ke topik kasusnya gitu. Jadi enak ya kalau buat yang jomblo nonton gitu. Dan juga yang salut sih karena
unsur-unsur kayak ecchi, haremnya itu dibuat sangat minimalis ya, nggak terlalu ditonjolkan, dan itu bagus banget, itu sangat mendidik menurut saya ya. Ini adalah film yang menurut saya cocok sekali menjadi pelajaran ya bagi mungkin para aktivis-aktivis di luar sana ya, yang kelihatannya dikembangkan bakatnya padahal sebenarnya hanya dimanfaatkan saja ya. Dan ini juga cocok nih buat para apatis-apatis ya, kalau dinyinyirin sama orang aktivis, kenapa kamu apatis? Nah, ini nonton film ini jadi punya alasan gitu. Jadi kayak, kenapa kamu apatis? Nih, nonton anime ini. Terjawab sudah. Dan juga karakter pendukung di sini juga sangat menarik ya. Saya sangat menikmati karakternya Satoshi Fukube yang temennya si Oreki Hotaro ini, dimana dia ini sangat santai ya, easy going lah, take it easy lah. Yuk kesana, yuk jangan gini, ayo. Kenapa ini kenapa kamu nggak mau? Wah, paling kamu gini kan, gitu kan. Jadi dia ini mengimbangi lah dua kontras dari karakternya Chitanda dan Oreki gitu kan. Tapi dia ini point of view-nya dia juga laki-laki, jadi dia tuh kayak paham lah kenapa si Oreki ini nggak mau, kenapa si Chitanda ini sangat antusias sekali, kenapa dia sangat pengen banget gitu. Dia bisa mengimbangi. Justru yang menurut saya yang nggak terlalu terlihat di sini karakternya Mayaka Ibara ya, yang menurut saya itu dia malah kayak mengganggu gitu, mengganggu jalannya kerusuhan gitu. Jadi kalau terjadi kerusuhan di film itu ada Mayaka di situ, si temen ceweknya dari si Chitanda ini, dia malah kayak nggak nyelesain masalah, malah tambah merumit aja. Beda sama kayak Satoshi ya. Satoshi ini meskipun dia yang seorang diceritakan dia adalah aktivis OSIS ya, tapi dia itu sangat gel banget gitu, bisa menyesuaikan, Wallace, take it easy, ayo kesana, ayo easy going lah dan sebagainya. Dan menurut saya yang paling puncaknya, yang paling bagus itu di 2 episode terakhir ya, di episode 21 dan 22 itu benar-benar yang episode 21-22 itu benar-benar yang kayak kita itu diajari ya, memang nggak usah terlalu banyak berharap deh, nggak usah terlalu banyak membayangkan yang ini dan itu gitu. Udah fokus aja, bersiaplah selalu dengan kemungkinan terburuk gitu. Nah itu dijelaskannya sangat bagus sekali ya. Satoshi itu jadi kayak keren banget gitu. Dan juga si Oreki juga sangat elegan sekali ketika dia ingin menggambarkan kayak gini, yang dia ambilkan seperti ini, tapi dia memilih untuk tidak melakukan itu, dan itu realistis gitu. Bisa kayak kita nerimanya kayak iya juga ya, mungkin sebaiknya ya, kayak setelah kita nonton keseluruhannya kita kayak berpikir memang sebaiknya kita ini nggak usah terlalu yang optimistis. Memang kita lebih baik jalani saja, kita realistis saja, dan itu justru malah tidak menyakiti diri kita masing-masing gitu. Yang menurut saya sangat keren di situ. Jadi sebenarnya agak bingung ya, ini masuknya shonen atau seinen kan? Kalau shonen itu kan anime buat anak remaja, tetapi dia yang sifatnya semangat kan? Nah, anime ini nggak ada semangatnya sama sekali gitu. Jadi dia kayaknya lebih ke seinen. Tapi kalau dibaca secara demografinya di Wikipedia, dia genrenya, demografinya itu masuk ke male ya, male story gitu. Menurut saya itu cukup pilihan yang tepat ya, karena memang ini paling enak ditonton buat laki-laki semua kalangan ya. Jadi nikmat aja nontonnya. Jadi kayak ya itu kayaknya saya deh gitu. Terwakili lah. Yang aktivis bisa terwakili lewat Satoshi, yang apatis terwakili lewat Oreki Hotaro. Saya sangat menikmati anime ini ya. Saya memberikan skor dengan nilai 8,8. Sangat recommended bagi mereka yang menjalani rutinitas kehidupan sehari-hari ya. Mungkin teman Anda ya melihat apa yang diberikan kepada Anda dan teman Anda itu sebagai suatu yang berkah, inovasi, asah diri, pengembangan kepribadian. Tapi Anda hanya melihat itu semua tak lebih dari sekedar rutinitas yang sangat bodoh. Nah, rutinitas bodoh ini sangat pas ya untuk digambarkan dengan film anime Hyoka ini ya. Apalagi scoring musiknya di belakangnya juga sama ya. Musik-musiknya itu sangat pas untuk mengiringi rutinitas bodoh yang terjadi dalam hidup kita ya. Ya hidup ini yang mengalir ya, membosankan ya. Tidak ada perubahan. Pas banget ini ya, musiknya diiringi kemudian nonton film ini pas banget. Dan endingnya juga sangat bagus menurut saya. 8,8 sangat worth. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.